وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إخسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
at-ta'ani minallah wal ajalah minasyaitan, rawahu Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, teruntuk Ketua DKM dan staf jajarannya, para pengurus masjid yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, para alim ulama, para imam, para santri, tahfiz Al-Qur'an yang mudah-mudahan selalu Allah pelihara, selalu Allah jaga, dan mudah-mudahan santri-santri yang sedang menghafal Quran khususnya di Masjid Al-Amin, mudah-mudahan mereka menjadi rijalul ghad, seorang pemimpin hari esok. Mudah-mudahan mereka dijadikan ulama, dijadikan imam-imam masjid, dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam ahli sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada paduka alam, junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, insyaallah di sini kita bawa kitab Sirajut Thalibin. Kitab Sirajut Thalibin ini kurang lebih ada 5 jilid. 4 jilid. Ini jilid yang pertama. Sirajut Thalibin yang pengarang kitabnya adalah orang Indonesia, orangnya orang Kediri. Namanya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Mensyarahi kitab Minhajul Abidin. Yang mengarang kitab Minhajul Abidin siapa? Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita perlu bersyukur, Pak. Perlu berbangga dalam artian kita bersyukur ternyata ada orang Indonesia, ulama Indonesia yang bisa mensyarahi kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Dari mana asalnya? Dari Indonesia, Kediri. Kediri itu gudang garam ya, tapi ternyata gudang ilmu ada di sana. Baik, kita lanjut. Ini di dalam kitab Minhajul Abidin, di dalam kitab Sirajut Thalibin, anna maqayyida syaitan ma'abni Adam fi ta'at fi sab'ati aujuhin. Jadi ternyata orang-orang yang taat ini banyak yang ketipu. Setan menggunakan 7 jurus. Untuk yang taat ini. Orang yang taat akan tertipu oleh setan. Dia capek-capek sholat, dia capek-capek tahajud, dia capek-capek ibadah, ternyata pas di akhirat nol. Ternyata dalam ibadahnya sudah tertipu oleh setan. Satu, mana? Ayanhahu anha. Fa in asamahu Allahu ta'ala raddahu. Contoh, tatkala orang ini pengen sholat tahajud atau pengen sholat 5 waktu. Nah, terus setan datang. Kamu ini taatnya nanti aja. Ayanhahu anha. Kamu ini taatnya nanti aja kalau sudah pensiun. Nah, kamu ini nanti ibadahnya pas umur 40 tahun aja. 15 tahun, 20 tahun gak apa-apa, gak sholat juga. Toh Allah Maha Pengampun. Kamu mabuk aja, nanti habis mabuk kamu tobat supaya kamu lebih hebat ibadahnya. Itu tipu daya setan. Fa in asamahullahu ta'ala, jika Allah memelihara orang itu, raddahu, maka Allah pasti akan menolak, akan menjauhkan daripada bisikan setan. Kalau misalkan orang itu sudah mendapat ilham daripada Allah, apa? Akan ngomong apa? Inni la muhtajun ila dzalika jiddan id la budda li minatazawud min hadhil dunyal faniyah. Sesungguhnya aku butuh kepada Allah. Nah, berarti ini orang hebat, bisa mengendalikan bisikan tipu daya setan. Aku butuh kepada Allah. Aku butuh bekal nanti pada waktu di alam kubur. Aku butuh bekal nanti pada waktu di hari kiamat. Langkido alaha. Tidak pernah ada ujungnya. Aku akan selalu beribadah kepada Allah. Aku pokoknya hari ini harus ibadah.
Jadi Pak, kalau misalkan semangat tahajud jangan dinanti-nanti, langsung. Kalau ada giroh semangat baca Quran langsung. Itu memang langsung pemberian daripada Allah. Pengen amat baca Quran, jangan pengennya doang, ya. Walaupun niatnya ada pahala, langsung buka Quran. Nah, baik, satu, karena masih banyak. Yang kedua, itu sumaya muruhu bitaswib. Biasanya setan itu suka merintahkan, mengakhir-akhirkan ibadah. Contoh, datang azan. Ini biasanya kalau misalkan orang yang ahli ilmu fikih tidak dibarengi tasawuf, khawatirnya tertipu setan begini. Datang azan, sholat yuk. Kamu nggak usah ngajakin sholat ke saya. Sholat itu kan ada 4 waktu. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu karohah, ada waktu karohah ma'at tahrim, ada waktu tahrim. Saya sholatnya pengen waktu ikhtiar aja. Kamu enggak sungguh saya. Wah, itu benar Pak, itu benar, enggak salah sama sekali. Waktu itu ada 5 waktu. Tapi orang ini ternyata sedang ditipu oleh setan. Karena harus ada alasan. Kita boleh sholat zuhur jam 1:30, harus ada alasan, harus ada elat, harus ada ajam. Contoh sedang ngaji, nggak apa-apa tuh. Lagi ngaji kitab, ya bahasan belum beres, sedang panas-panasnya. Ya udah, kita ajam bahasanya. Kita ajam nanti 1:30 kita sholat zuhur. Itu dapat 2 pahala, pahala thalabul ilmi sama pahala sholat berjamaah. Tapi kalau lagi main catur, yang main caturnya bisa ngaji contohnya. Yang lagi mancing, nanti saya ajam apaan, ngajam apaan lagi mancing. Nah, itu kaidu syaitan, itu tertipu oleh setan. Baik. Terus kalau misalkan Allah pelihara, orang itu akan ngomong bi an qala laisa ajali biyadayya ala ani in sawabtu amal yauma ila godan. Sesungguhnya aku tidak tahu kapan Allah akan menjemput ajalku, apakah hari ini atau nanti. Dan sesungguhnya jika aku mengakhir-akhirkan ibadahku dalam seluruh amal ibadahku, maka aku tidak tahu apakah besok aku bisa melihat matahari terbit ataukah tidak. Nah, berarti orang itu masih dijaga oleh Allah. 2. Yang selanjutnya, sumaya muruhu bil ajalah. Setan itu senang kalau misalkan nyuruh buru-buru. Contoh dalam pilihan, ajil, cepat, litaparrok likada wakada, kata setan. Udah sholatnya cepetin aja, tarawihnya cepetin aja. Nah gitu, itu setan tuh. Allahu Akbar. Ada kan sholat yang 7 menit ada, yang 10 menit ada kan? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamid. Udah sholat cepet-cepetin kan. Ramadan itu 10 hari pertama rahmat Allah. Insya Allah walaupun tumaninahnya nggak beres, Allah masih banyak ngasih cadangan rahmat sama kamu. Nah, sholat sampai 20 rakaat, cuman berapa? 7 menit. Itu bisa patah tulang itu. Allahu Akbar. Gimana baca Fatihahnya? Gimana tumaninahnya? Itu orang tertipu oleh setan. Pas ditanya, ini sudah ratusan tahun, sudah 200 tahun. Oh, itu kesalahan yang turun temurun. Terus bereskan 2 dalam istikharah. Setan biasanya lewat nafsu. Contoh ada wanita pilihan gitu ya. Kata guru, kata orang tua, ini kamu sudah yakin pilihan kamu? Apa kamu mencintai dia karena Allah atau karena nafsu, karena cantik? Dia paling cantik. Itu setan. Udah nikahin aja. Kamu kalau misalkan enggak nikahin dia, rugi kamu, nyesel kamu, bakal direbut sama orang lain. Enggak ada wanita secantik dia. Enggak istikharah, Pak, langsung nikah. Enggak dapat ridho daripada orang tua, tapi setan membujuk. Akhirnya apa yang terjadi? Biasanya itu berantakan. Makanya banyak ya, lagi akad nikahnya mesra, tapi ibu bapaknya tidak merestui. Bahkan dia tidak istikharah. Cuman 2 tahun, cuman 3 tahun. Nah, itu memang termasuk dalam itu orang-orang yang tertipu oleh setan. Atau dia begini, ngapalin Quran, nah begini. Target. Bagus, pokoknya saya 3 bulan harus
hatam. Harus hafal 30 juz. Ada itu Pak di Sulawesi, itu 9 bulan 30 juz. Ya cuman gitu, enggak ada murojaah, nambah terus, ya nambah. Murojaah nanti aja di rumah, langsung dapat syahadah. Nah, fa in asamahullahu taala itu bagus, tapi bukannya sia-sia, benar, tapi sayang Pak, yang paling susah itu mempertahankan. Kalau untuk nambah biasanya cepat, tapi kalau untuk murojaah lagi itu yang susah Pak. Balikin dari awal. Nah, kalau orang dijaga oleh Allah, qalilul amal ma'at tamam, sedikit amal perbuatan soleh tapi disertai dengan sempurna, tertib, tidak dengan hawa nafsu, tartilnya bagus, makhroja bagus, panjang pendeknya bagus, khairun itu lebih baik min kasirihi ma'anukson, daripada banyak amalan tapi ma'anukson disertai banyak kekurangannya. Contoh, kalau baca Quran makhrajnya salah, panjang pendeknya salah. Kalau misalkan dalam sholatnya sih 100 rakaat, cuman enggak ada tumaninah, cuman Fatihahnya belepotan, cuman rukun kauli, rukun paklinya acak-acakan. Lebih baik kita sholat tahajud contoh 4 rakaat, tapi bacaannya baik dan benar. Terus apalagi contoh kita 1 hari 1 juz atau setengah juz atau 1 surat, tapi panjang pendeknya benar, makhrajul hurufnya benar. Walaupun kita sedekah sedikit, tapi yang penting ikhlas, tapi yang penting istiqomah, itu lebih baik daripada kita ngasih miliaran tapi bil manni wal ada, sambil bil manni wal ada, sambil mengungkit-ungkit. Nih buat biaya sekolah, kamu kalau enggak ada saya, kamu enggak bakalan jadi sarjana. Wal ada, dasar kamu miskin. Itu naudzubillah summa naudzubillah, lebih baik kita sedekah setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, tapi walaupun sedikit itu lebih baik. Nah, intinya apa? Ibadah itu jangan pakai nafsu. Ibadah itu harus pakai ilmu. Banyak gak yang pakai nafsu? Banyak. Ya, pakai nafsu banyak. Ya. Baik, summa ya'muruhu bi'itmamil amal mura'atan linnas. Terus, yang keberapa nih tipu daya setan? Keempat ya. Setan merintahkan supaya manusia agar ibadah itu riya ya. Riya itu apa? Ingin dilihat oleh manusia. Riya itu banyak Pak. Jadi awas, jangan sampai tertipu oleh setan amalan riya. Kalau di depan pejabat itu PR bagi ustadz itu suka lebay, ya. Riyanya itu kadangkala terlihat dari bacaan, dari apa. Itu wallahu a'lam masalah dia dengan Allah. Ya. Terus apalagi pada zaman Rasul orang-orang yang riya ketahuan. Maka kalau zaman baginda Rasul itu orang-orang yang riya itu dikategorikan orang-orang munafik. Bahkan dikatakan syirkul asghar, syirik yang tersembunyi. Terus bagaimana? Fa in asamahullahu taala, jika memang Allah jaga orang tersebut daripada riya, maka Allah akan memberikan ilham. Malladzi a'malu bimura'atin nas. Apa sih untungnya kita beramal pengen dilihat manusia? Afala takfini ru'yatullahu taala. Bukankah sudah cukup Allah melihat kita? Maka ihsan itu apa? Beribadahlah kalian kepada Allah seakan-akan engkau dilihat oleh Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, seakan-akan Allah melihat kita. Nah, itu pengertian daripada ihsan. Itu daripada beribadah yang berakhlak. Hati-hati. Ini biasanya mohon maaf kalau misalkan dalam ceramahnya, dalam kajiannya sudah mulai
sudah mulai menjelek-jelekan ulama-ulama terdahulu, sudah mulai menjelekkan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, sudah mulai menjelek-jelekan karangan-karangan kitab terdahulu. Ini langsung saya dengar dengan telinga sendiri, di daerah Sentul itu ada seorang pokoknya yang mengajarkan ilmu agama, sampai dia mengatakan ada tiga kitab yang harus diwaspadai. Yang pertama kitab Ihya Ulumuddin, yang kedua kitab Durratun Nasihin, yang ketiga kitab Tafsir Jalalain. Itu orang lebay, itu orang bodoh, itu orang benar-benar ria. Ingin dilihat oleh siapa? Ingin dilihat oleh orang-orang yang memang apa? Kalau kata Kiai Haji Surumi, orang-orang yang memang memberikan dana kepadanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hayang ke alam ya. Karena kebodohannya. Hati-hati. Terus summa yuridi aywaqi'ahu fil ujbi. Terus setan juga, Pak. Setan nih ngasih bisikan supaya ujub. Kamu ini hebat. Kamu ini hafal alfiyah. Kamu ini hafal Quran. Kamu ini hafal hadis. Tidak ada orang yang paling hebat kecuali kamu. Korun itu hafal kitab Taurat. Karena ujub, karena sombong, tergoda oleh harta, masuk neraka. Ma'a'dhamaka wa ma'ayqadaka wa ma'abdolaka. Waduh, siapa yang paling hebat? Hanya aku. Siapa yang paling kurang tidurnya? Hanya aku. Wa ma'abdolaka, siapa yang lebih unggul? Hanya aku. Makanya Nabi Musa ditegur oleh Allah. Ya Musa, siapa orang yang paling hebat di muka bumi ini? Aku. Fa'ataballahu, maka Allah menegur Nabi Musa supaya mencari seseorang, yaitu siapa? Nabiullah Khidir alaihi salam. Pelajaran pertama sudah enggak lulus, didobrak itu papan, akhirnya Nabi Musa protes. Itu hati-hati, Pak. Biasanya orang yang ujub itu salah satunya adalah orang yang punya ilmu agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau misalkan dituntut derajat masuk surga, kemuliaan di hadapan Allah hanya ilmu saja, maka iblis pastilah tidak akan keluar dari surga. Iblis itu sudah di surga, Pak, tapi dikeluarkan lagi karena ujub. Iblis itu gurunya malaikat, dikeluarkan lagi. Atuqo, gelar-gelarnya apa? Atuqo, makhluk yang paling takwa. As-Safiyyu, hatinya yang paling bersih. Al-Mulkiya, orang yang sudah menyantol dengan Allah. Az-Zahid, orang yang cinta akhirat, tidak cinta dunia. Coba itu pangkat-pangkatnya. Kira-kira itu pangkatnya pangkat yang tinggi bukan? Itu pangkat yang tinggi. Wa tafa haulal arsy arba'ina alfasanah, mengelilingi ars 14.000 tahun, mengajar malaikat 40.000 tahun. Pernah menjadi panglima tertinggi di antara seluruh para malaikat untuk membereskan makhluk-makhluk yang di bumi 3 kali. Bukan periode ya. Yaitu zaman yang pertama, zaman dinosaurus. Dinosaurus itu dihancurkan langsung oleh Ajazil, habis. Zaman yang kedua jin daripada 4 unsur, Ajazil juga yang mimpin. Zaman yang ketiga jin daripada 1 unsur, Ajazil juga mimpin. Prestasinya banyak, tidak ada yang mengalahkan. Bahkan 10 malaikat pun posisinya kalah, Pak. Kalau malaikat Jibril apa tugasnya? Nurin wahyu aja kan. Tapi kalau Ajazil tawaf di aras boleh, juru kunci surga dalam Qutatul Ilahiyah, ngajar malaikat. Coba, malaikat Jibril sampai malaikat tidur enggak ada gelar. Az-Zahid, At-Tuqa, Al-Multaqi, enggak ada gelar itu. Para ahli langit enggak muji itu. Al-Mulki, orang yang memang sudah dekat dengan Allah. At-Tuqa, ya orang makhluk yang paling takwa. Tapi coba deretan jabatan-jabatan iblis waktu itu. Tapi karena ujub, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Walaupun orang itu jago 15 pan ilmu, tapi kalau orang itu ujub, orang itu paling hina, Pak. Gak usah takut, gak usah serap. Orang ayo ujub, terus kita ditakut-takuti. Orang itu pintar, biasa aja, anggap itu sama orang bodoh. Warubbama ujriya majol jahili
mukhatabun in kana ghairul amili. Jika ada orang yang pintar dia berbuat maksiat, dia ada orang yang hebat dalam mengaji dia maksiat, dia ujub, maka itu sama saja dengan orang bodoh. Apa? Banyak orang pintar dia sombong, akhirnya dia bikin fatwa semau-maunya. Baik. Yang selanjutnya, fa in asamahullahu ta'ala radahu. Jika orang ini dijaga oleh Allah, maka orang ini akan mengatakan al minnatu lillahi ta'ala. Ini anugerah semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu hafal Quran, kamu hafal hadis, kamu ahli fikih. Oh, ini bukan dari saya, ini semuanya anugerah daripada Allah. Satu ketika ada 2 bulan yang lalu saya ke pesantren Al-Mughni. Itu kiai luar biasa, santrinya ada 3.000. Santrinya ada 3.000. Diajak sama pak kiainya langsung. Ini siapa namanya? Ridwan. Dari mana Ridwan? Dari Citayam. Dibawa kita keliling pakai mobil golf. Jadi itu ada 5 hektar keliling. Pak Ridwan jamaah ini dibawa kita sama kiainya pimpinannya masuk ke kamar-kamar. Rapi. Oh ini nih. Ini kamar santri. Dibawa lagi ke toilet. Ini toilet santri. Rapi. Ini tempat masak katanya. Ini apalagi taman-taman. Nah terus kita kumpul. Pak Kiai ini kok bisa hebat kayak gini gimana katanya. Hadza min fadlillah, ini semuanya karunia dari Allah. Ini enggak kepancing ya. Jadi ada memang yang ngemancing. Ada yang mancing memang. Cuman katanya ini semuanya karunia dari Allah. Terus dia cerita, saya ini susah Pak. Akhirnya dia slide pakai proyektor ya. Itu ternyata bekas kandang kambing dulu pesantrennya itu awalnya berapa? 3 meter. Dilihatin di foto-foto dulu kali ya. Dulu tuh di tengah sawah. Terus dia cerita, saya mau nganggunin sertifikat rumah ke bank buat ngebebasin tanah mau bikin pondok pesantren. Enggak ada, kok enggak turun-turun, enggak dapat ACC. Ternyata apa yang terjadi, ya udah saya sudah pasrah sama Allah, ternyata ada kawan yang memang mau janji, ternyata ngasih ke saya. Itu cerita-cerita. Jadi yang diceritai waktu pahit. Memang harus seperti itu. Kalau misalkan sudah sukses, dia bikin pesantren atau punya perusahaan, jangan yang cerita senang-senang, tapi cerita waktu dulu bagaimana dia merangkak. Kiai Helmi Umul Quro yang santrinya 3.000 lebih. Alhamdulillah waktu itu saya Al-Fakir Sowan silaturahmi, saya ngasih uang nggak diterima. Saya sudah kaya katanya. Malah saya dikasih uang, aduh malu juga. Kang jangan kasih uang ke saya ngasih. Harus saya dikasih uang ya Allah. Saya udah kaya katanya. Ketawa lucu. Akhirnya cerita gini. Waktu 2 tahun bikin pondok, kan harus banyak ini bebasin tuh tanah. Itu jam 10 itu sudah dikelilingi sama warga. Semuanya bawa celurit, bawa golok, mau dibantai aja pakai Helmi itu. Ada 300 pasrah. Karena mungkin ada yang nggak senang rumahnya dibeli buat pondok, ada aja kan. Terus nanti ganti untung pindah kemana gitu. Ada yang nggak senang. Waktu itu sudah 10 rumah yang diratain, maksudnya buat dibeli. Nah akhirnya ada yang hasut 300 orang. Ya Allah. Itu udah mau dibantai aja. Lurah lepas tangan. Akhirnya dia sholat. Ketiduran. Udah pasrah, kalau memang saya harus meninggal nggak apa-apa. Yang penting pondok harus terus. Mimpi ketiduran habis sholat. Mimpi bertemu didatangi Rasulullah SAW. Maka baginda Rasul pada malam itu juga memberikan wiridan sebuah salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Itu salawatnya salawat fatih. An-nasirul haq bil haq ila siratikal mustaqim. Akhirnya pas bangun langsung salat malam jam 12 masih menunggu tuh. Langsung baca salat al-fatih. Ya udah dia bawa celurit, orang Madura ya. Ya udah syariat aja bawa celurit. Jadi saya nggak penasaran, saya juga syariat. Pas dibuka aja pintu, dilihatin, mungkin udah ngantuk kali ya, jam 1 supaya keluar, disuruh keluar. Akhirnya membubarkan diri Pak.
Subhanallah. Nah itu hebatnya pakai hilmi, ya harus melihat waktu dulu awalnya. Dicemooh gitu ya. Nah seperti itu Pak. Nah kalau misalkan orang yang sudah hebat, terus dia menceritakan bagaimana dia susahnya, berarti insya Allah fa in asamahullah fi dzalika duni fa huwal ladzi khassani bi taufiqihi, maka orang ini sudah selamat daripada bisikan setan. Ini semuanya anugerah daripada Allah. Allah yang memeliharaku, dengan kekuatannya aku bisa seperti ini. Wa ja'ala li amali qimatan azimatan bi fadlihi. Kenapa aku kuat salat 100 rakaat? Kenapa aku istiqomah? Contoh ada orang ngomong diberikan kekuatan tahajud seumur hidup, diberikan kekuatan seminggu sekali hatam Quran, diberikan kekuatan dia hafal sampai hadis. Ini semuanya bifadlihi, anugerah daripada Allah. Insya Allah Pak. Tapi rata-rata biasanya kalau kiai-kiai pondok itu tawadu. Kalau ada orang yang mondok, beda dengan Wahabi itu. Harus ke dia aja ngajinya ya? Enggak Pak. Waktu datang ke Cianjur, waktu itu ngaji Alfiyah, diantar sama almarhum Pak Kiai Hodam. Ini nih boga keponakan nih pengen mondok. Aduh, kalau bisa jangan ke saya deh ngajinya. Aduh udah jauh-jauh. Cuman itu memang tawadu. Masa kita disuruh pulang lagi? Enggak lah. Saya ini nggak bisa ngaji setiap hari, cuman ngoredin sawah. Tapi kitabnya sampai atap mah ada Pak itu. Terus pakai Hodam senyum-senyum aja, udah tahu. Tapi kalau mau bantu-bantu ngored katanya gitu, bantu-bantu ngored akang atau kita ngaji bareng ya katanya, nggak apa-apa diterima. Gitu aja Pak. Akhirnya ya masuk di situ. Memang tawadu. Jadi cuman sawahnya banyak. Jadi kalau itu sama santri dipanggul sendiri. Waktu di Cikole sama ngaji kita Fathul Muin. Jadi pimpinan pondoknya itu ya manggul sendiri. Allah, ya kita bareng-bareng gitu manggul, nggak diliatin, bareng-bareng ke sawah. Manggul sendiri, nggak berani nyuruh, nggak ngasih contoh. Jadi seperti itu di Jawa, di mana di seberang. Memang kalau pesantren tradisional itu seperti itu, para kiainya menunjukkan akhlak. Di Abah Yusuf, Fathul Muin juga sama. Itu kalau datang jangan ke saya ngajinya. Itu ada yang di Banten murid cucu daripada muridnya Syekh Nawawi, itu yang jago fikih. Saya mah udah tua, ngomongnya juga masih udah kayak gini. Padahal santrinya ada berapa? Ada 800 santrinya. Mama almarhum al-Maghfurah, Mama Abuya Yusuf. Di Abuya Dimyati sama seperti itu. Saya mah nggak ngajar kalian, ilmu saya mah sedikit. Saya mah cuma ngajar Quran doang anak-anak. Padahal yang diajar kita Fathul Bari 15 jilid. Tapi ngajarnya saya mah ngajar tajwid Quran doang buat anak-anak 10. Tapi yang santrinya 300 orang. Yang setiap hari diaji Fathul Bari. Itu tawaduan mereka. Tapi ya orang-orang Wahabi mah gitu. Nggak boleh ngaji sama dia aja. Kayak udah disekat gitu. Subhanallah. Na'udzubillah. Subhanallah. Seperti itu. Itu bedanya. Bedanya begini. Orang yang ilmunya sudah tinggi seperti itu tawadunya. Tapi kalau memang orang ini bodoh, sombongnya memang luar biasa. Baik. Nah, walaula fadluhu famada qimatu hadal amal fi jambi nikmatillahi ta'ala wa jambi ma'syatillahu. Saya kalau tidak ada anugerah daripada Allah, saya ini enggak bakal jadi kiai. Saya ini pasti jadi preman. Nah, itu orang tawadu. Saya kalau enggak ada anugerah daripada Allah, saya ini enggak bakalan jadi orang kaya. Saya enggak bakalan jadi pimpinan pondok karena ini anugerah Allah. Enggak bakalan saya jadi direktur. Ini semuanya anugerah Allah. Itu tanda orang yang tawadu. Semuanya anugerah Allah. Seperti itu. Baik. Summa ya'tihi min wajhi sadis wa huwa adamuha wa la taqib mutayaqqadun wa huwa. Yang terakhir, istahid anta fi sirri fa innallaha ta'ala sayudhiruhu 'alaika wa yalbisu kulla amalin amalu. Setan juga ngebisikin, kamu kalau ibadah di tempat sepi aja. Kamu kalau ibadah ini juga memang lembut kan, beda-beda tipis. Memang kan ada perintahan kalau misalkan doa kita pengen dikabul, malam-malam kita mereka ini juga ada bisikin, masuk setan.
Istahid anta fis sirri fa innallaha ta'ala sayudhiru alaika. Kamu tahajud aja tapi jangan ketahuan oleh orang lain. Sayudhiru alaika. Pokoknya nanti ujug-ujug. Apa itu ujug-ujug? Tiba-tiba kamu nanti akan menjadi orang terkenal. Tiba-tiba kamu nanti akan jadi dai kondang. Oleh karena itu, kamu udah wiridnya di hutan aja. Kamu ngizikirnya nanti tengah malam aja. Jangan ketahuan sama orang lain. Tahu-tahu kamu hebat aja. Bisikan setan itu. Sebab ada kalimat, sayudhiru, nanti kamu akan jadi orang terkenal. Nah gitu. Ada kan di pesantren itu. Waktu itu ingat, suruh di pulau, di Sadeng itu ada kali jebrang, wirid. Dari jam 12 sampai jam 3. Itu zaman bapaknya Ki Hudam. Wirid dari jam 12 sampai jam setengah 4. Itu wirid. Bisa dibayangkan nggak di pulau sungai maksudnya, namanya pulau. Sungai sendirian. Nah tapi niatnya karena dulu itu niatnya pengen bisa ngaji Pak. Yang pertama beli kitab susah. Harus jual kerbau. Dulu itu kalau mau beli kitab harus jual kerbau, jual kambing, jual kalung, baru bisa beli Padahal kitabnya 20.000, 15.000, tapi karena susah uang. Terus pengen bisa baca kitab gundul itu, ya seperti itu. Bangun malam, puasa, pengen baca kitab gundul. Ya. Makanya sekarang enak, langsung ada di Maktabah Samilah, Tafsir Jalalain. Waduh, sudah ada semuanya kan. Di YouTube apa semuanya. Dulu itu boro-boro Maktabah Samilah. Subhanallah. Nah, tapi kalau misalkan seperti itu memang diperintahkan. Wa arada bidzalika darban min riya. Bapak-bapak, walaupun dia merengek setiap malam, dia nangis-nangis sendirian, tapi karena tujuan yang pengen jadi orang terkenal, pengen dibilang hebat orang-orang lain, wa arada, dia termasuk kategori orang yang riya. Subhanallah. Ini memang agak dalam ini. Tetapi nggak apa-apa supaya menjadi ilmu kepada kita. Terus ada yang lain, Ustaz gimana itu yang masuk YouTube? Wah, yang masuk YouTube yang sampai viewernya ada 2 juta, yang sampai 10.000. Oh, kalau siar awas. Kalau misalkan kita siar supaya orang yang nggak tahu menjadi tahu, itu dapat pahala. Tapi kalau misalkan kita bikin konten tujuannya menjelek-jelekan orang, menghebat-hebatkan diri, menghina-hina orang, itu yang dosa. Yang selanjutnya, fa'in asomahu, terakhir ini. Yang terakhir, ya mal'un ilal an, wahai makhluk yang dilaknat, sampai hari ini kuntu ta'tini min wajhi ifsadi amali. Nah, udah nih kalau orang yang tersadar. Sampai hari ini aku tahu bahwa engkau memang merusak seluruh amalan-amalanku. Wal ana tati min wajhi islahi litubsidahu, dan sehari ini aku akan benar-benar mengislahkan, membereskan amalan-amalanku yang sudah dirusak oleh kalian. Wahai iblis, ana Abdullah, aku hamba Allah. Wa huwa sayyidi insya adhara wa insya akhfa. Pokoknya Sayyidi, Tuhanku, andai kata aku memang terkenal dengan tahajudku, itu kehendak Allah. Tapi kalau misalkan aku tahajud terus, tapi aku nggak jadi sampai orang terkenal, itu juga kehendak Allah. Terus terang Pak, ada memang kayak Opik penyanyi ya. Dia minta pengen menjadi orang terkenal memang. 4 tahun tahajudnya, dia diwawancara. Saya ini 4 tahun tahajud, nggak berhenti setiap malam. Saya pengen jadi orang terkenal, ternyata memang Allah takdirkan dia menjadi penyanyi religi ya. Tapi kesananya kalau misalkan niatnya syiar untuk orang-orang ini tersadar dengan lagu-lagu religi, insya Allah itu dapat pahala. Tapi kalau misalkan ria, ya itu memang minta terus terang. Saya tuh minta pengen jadi orang terkenal. Dan rata-rata Pak, rata-rata pengen jadi orang. Makanya ada kan dalam pokoknya kalau tahajud itu minta karir di dunia, minta karir akhirat, enggak apa-apa asal buat menolong agama Allah, asal buat jangan dipakai ria, enggak apa-apa. Kan memang tahajud itu derajat di dunia dan derajat di akhirat. Kan ada doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa hasanah di dunia? Derajat. Enggak apa-apa asal jangan dipakai ria.
Wa in syaa ja'alani khatiran. Andai kata Allah jadikan aku mulia, ya memang itu kehendak Allah. Wa in syaa ja'alani hakiran. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku hina, itu juga kehendak Allah. Kan ada ya, kalau di kampung-kampung itu selama dari mulai balik sampai umur 60 tahun enggak pernah makan siang hari puasa, itu ada waktu mondok. Tahajudnya setiap malam baca Quran, tapi ya ke kebon, maksudnya secara mata dunia itu biasa-biasa aja. Ada banyak yang kayak gitu. Itu yang disebut wali-wali Allah yang disembunyikan. Hati-hati Pak, di Indonesia banyak wali-wali kekasih-kekasih Allah yang disembunyikan. Baik. Yang selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah banyak sekali ini ya tasawuf ya. Tasawuf, bahwa ternyata alhamdulillah kita dapat ilmu daripada ulama-ulama, para wali-wali songo itu memang semuanya orang-orang yang ahli tasawuf, orang-orang yang punya ilmu tasawuf, mereka adalah para sufi. 9 wali songo itu. Kalau mereka bukan sufi, tidak mungkin mereka bisa mengislamkan tanah Jawa, mengislamkan tanah Sumatera, mengislamkan seluruh Nusantara. Karena dengan kelembutan, sufi itu apa Pak? Sufi itu akhlak, sufi itu kelembutan, sufi itu toleransi banyak. Salah satu akhlak daripada Sunan Kudus itu apa? Di Kudus itu tidak boleh menyembelih sapi pada masa itu kan, karena menghormati orang Hindu, karena orang Hindu itu tidak boleh menyembelih sapi. Tapi dengan akhlak yang itu berbondong-bondong orang Hindu banyak yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di Jawa Tengah itu ada wayang. Wayang itu kebudayaan orang-orang Jawa terus. Akhirnya Sunan Kalijaga bagaimana ini dakwah supaya bisa diterima oleh kalangan tanah Jawa, pada akhirnya bikin wayangnya wayangku kulit, tapi di dalamnya ada dakwah, di dalamnya ada kalimat-kalimat penyampaian Al-Quran, penyampaian hadis, perkataan hikmah. Berbondong-bondong orang ini masuk ke dalam agama Islam. Jadi bahasanya apa? Salah satu filosofi sufi itu, di mana bumi itu dipijak, langit itu dijunjung. Nah seperti itu. Kita memang lagi diadu domba, disuruh benci Arab, ya nggak boleh benci Arab. Tidak ada manusia yang paling baik, karena baginda Rasulullah SAW diturunkan di negeri Arab, maka kita pun harus memuliakan Arab. Jadi nggak boleh seperti itu. Intinya nggak boleh menghina. Wanita yang paling cantik ya Arab, dibandingkan dengan Eropa semuanya ya Arab. Terus Quraisy, suku yang paling tinggi ya suku Arab daripada Bani Ismail, nggak ada. Nah, orang Indonesia itu akan mulia di hadapan Allah tatkala orang Indonesia itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini memang terus terang sedang diadu domba. Oleh karena itu jangan mudah diadu domba. Dan insya Allah kata Mbah Maimun Jubair, Indonesia tidak akan lama lagi akan menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Karena ada berapa di Indonesia? 360.000 pesantren. Sudah ada ribuan hafiz, masih banyak wali abdal, wali awtad, wali-wali Allah yang paling banyak itu. Waktu ada ulama dari Lebanon, waktu itu saya ikut hadir, hanya 2 negara yang paling banyak kekasih Allah. Terus dia menyampaikan, dia orang Lebanon, dia punya kitab yang umurnya sudah 800 tahun. Hanya 2 negara yang banyak waliullah. Pertama negara Cina. Ya gimana? Dalam kitab itu yang nulis tabi'in, muridnya para sahabat. Sin. Pertama negara Cina, yang kedua negara Indonesia. Mau dibandingkan antara Yordania, Irak, walinya masih banyak di Indonesia. Mudah-mudahan ya. Mungkin di sini banyak wali, ini cuma nggak ketahuan aja kan. Insya Allah ya, kalau wali murid soheh kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.